Di video ini gue akan bantu kalian untuk pilih head unit Pioneer Double Din sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Kemarin gue sempat nanya di Instagram tentang ada 8 pilihan head unit Pioneer. Kalian butuh dijelasin nggak bedanya apa di 8 seri Pioneer ini? Dan ternyata 94% jawabnya iya, butuh dijelasin. Untuk itu buat kalian semua yang masih bingung pilih head unit Pioneer mana yang cocok, tonton videonya sampai habis dan langsung aja kita mulai videonya. Oke, untuk head unit Pioneer yang Double Din seri basic dimulai dari AVHG 225BT, kemudian AVHA 315BT, kemudian AVHA 2350BT, dan di atasnya nih udah langsung naik ke seri Z ada AVHZ 5250BT, kemudian ada DMHZ 5350BT, dan yang layarnya 8 inch ada DMHZ 8250BT. Yang paling tingginya ada AVHZ 9250BT, dan yang terbaru operating sistemnya udah Android, dia tab Smart Receiver, ada SDA 835 tab. Oke, jadi totalnya ada 8 pilihan head unit Pioneer Double Din yang bisa kalian pilih. Sekarang kita langsung bedah satu-satu dari fitur. Kita akan mulai dari head unit yang paling murah. Head unit Pioneer Double Din yang paling murah dimulai dari AVHG 225BT. Ini adalah seri yang paling basic, harganya dibanderol kisaran segini. Untuk fitur-fitur yang dipunya sama head unit ini minim banget, jadi fiturnya baru punya Bluetooth, bahkan untuk USB-nya sendiri baru bisa dicolok handphone Android, dan itu pun hanya beberapa tipe Android. Untuk iPhone jadi belum bisa dicolok sama sekali ke USB-nya. Settingan audionya sendiri ya masih belum ada, jadi untuk equalizernya ada, tetap hanya 7 band, tapi untuk time alignment sama crossovernya belum ada. Dan untuk preoutnya sendiri head unit ini baru 2. Jadi head unit ini cocok bagi kalian yang memang nyari budget yang murah, kebutuhannya juga minim banget, hanya sekedar bisa Bluetooth nih, cocok nih head unit yang ini. Untuk hasil suara yang namanya juga head unit Pioneer, pasti hasil suaranya udah ciri khas suara branded yang oke, yang bagus. Sekarang kita masuk ke tipe selanjutnya. Di atasnya ada Pioneer AVHA 315BT. Nah, untuk harganya sendiri di kisaran segini. Oke, untuk head unit yang ini udah punya kelebihan nih dibandingkan dengan tipe yang paling basic. Layarnya udah 6,8 inch dan beberapa fitur-fitur yang diunggulkan. Fitur yang paling diunggulkan dari head unit ini sudah bisa Android mirroring via USB debugging. Nah, menurut pengalaman kita nih yang udah pada nyobain, di head unit ini hanya beberapa handphone Android aja yang bisa connect, dan pengalaman kita head unit yang bisa connect ke ini, ke handphone ya. Jadi handphone yang bisa connect ke head unit yang ini. Oke, dari sisi audionya, dari fitur yang lainnya juga head unit ini pasti udah punya Bluetooth dan colokan USB-nya udah bisa untuk iPhone. Masuk ke settingan audio. Dari sisi preout, head unit ini udah punya preoutnya 3, jadi udah bisa masuk front, rear, sama subwoofer. Dan dari settingannya, head unit ini settingannya udah lengkap, udah punya 13 band equalizer, udah punya crossover, dan juga udah punya time alignment. Ini head unit yang cocok banget buat kalian yang nyari di budget sekitar 3 jutaan. Di bawah, di atas basic, bener-bener fiturnya udah lumayan lengkap, branded, dan harganya pun terjangkau banget nih head unit yang ini. Oke, sekarang kita masuk head unit yang tipe di atasnya lagi, Pioneer AVHA 2350BT. Ini adalah seri yang terbaru dengan fitur kelebihan layarnya 6,8 inch dan sudah HD. Jadi kalian kalau nonton video layar yang lebih jernih, di head unit ini layarnya udah lebih jernih. Kelebihan ekstra yang paling utama yang dipunya sama head unit ini yaitu head unit ini udah bisa web link. Tapi menurut pengalaman gue nih, sayangnya untuk weblink sendiri aplikasinya itu masih lemot. Jadi di aplikasi weblink kalian bisa ngelakuin atau membuka beberapa aplikasi yang nyambung sama handphone ya. Contoh tampilan weblinknya tuh ini. Nah, kalau gue coba ini untuk pengalaman gue ngerasa agak lemot nih. Gue bakal coba masukin di footage, gue cobain fitur weblink dan berjalannya seperti ini. Oke, gimana menurut kalian tentang fitur weblink? Nah, selain punya weblink, head unit ini juga udah punya ya Bluetooth, udah ada colokan USB-nya, juga udah bisa connect ke iPhone dan juga Spotify.
Udah itu aja dari fitur. Dan dari sisi settingan audionya, head unit ini juga udah punya preout 3 preout, dan settingannya juga udah lengkap. Udah ada timeline, udah ada 13 band equalizer, crossover, dan juga time alignment. So di harga kisaran segini, inilah head unit Pioneer yang bisa kalian pilih. Sekarang kita masuk ke tipe Pioneer AVH-Z 5250BT. Ini udah Z, artinya udah seri tertinggi dari Pioneer. Oke, AVH-Z 5250BT ini dibanderol dengan harga kisaran segini. Untuk head unit ini pastinya udah punya fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Oke, kita bedah dulu dari bagian layar. Layarnya sama-sama 6,8 inch, masih ada tombolnya di samping. Kemudian juga sudah HD, jadi kalau kalian nonton video layarnya udah lebih jernih. Masuk ke bagian fitur. Fitur yang ditawarkan di Pioneer AVH-Z udah pasti memiliki satu CPAA, CarPlay, Android Auto. Kemudian juga udah bisa WebLink. Kemudian udah bisa Spotify. Dan yang spesialnya ya, kalau kalian colokan USB-nya ini nih, kalau kalian mau masukin hard disk atau NTFS, kalian udah bisa nih, bisa baca 1-2 tera. Dari sisi settingan audio, head unit ini punya preout 3 dan settingannya juga udah lengkap, punya 13 band equalizer, ada crossover, dan juga ada time alignment. Khusus untuk Pioneer seri Z, Pioneer ngeklaim dia mempromosikan kalau punya yang namanya Advanced Sound Retriever. Artinya keluaran suara yang dihasilkan sama Pioneer seri Z akan lebih bagus dibandingkan seri-seri di bawahnya. Ya, seri Z pasti keluar suara lebih bagus, lebih lembut. Ini dari pengalaman personal gue ya, jadi gue merekomendasikan bagi kalian yang ingin fitur yang advance nih, yang lengkap dan hasil suara audionya lebih bagus, ambilnya mulai dari seri yang ini, jangan yang di bawahnya. Sekarang kita masuk ke head unit Pioneer DMH-Z 5350BT. Oke, head unit ini dibanderol dengan harga kisaran segini. Dan kalau kita lihat dari sisi layar, layarnya sama-sama 6,8 inch, namun udah nggak punya tombol di samping. Jadi modelnya udah yang model terbaru nih, udah lebih keren. Dan kalau kalian pingin punya layar sentuh yang udah mendekati dengan handphone atau bahkan sama kayak handphone, nih cocok banget karena head unit ini udah kapasitif touchscreen. Ini kelebihan yang terbaru yang ditawarin sama head unit seri baru ini. Dari sisi fiturnya udah nggak bisa DVD karena udah nggak ada slot DVD. Jadi ya mungkin karena udah teknologi baru sekarang, orang tuh banyak play music dari handphone, langsung juga dari hard disk, makanya nih Pioneer udah ngasih slot DVD di seri yang baru ini. Oke, untuk fitur-fitur yang lainnya juga sama, masih punya CarPlay dan Android Auto, ada fitur WebLink, kemudian juga udah bisa Spotify, dan bisa dicolokin hard disk atau NTFS. Oke, untuk kelebihan lagi dari head unit ini, colokan USB-nya ini udah quick charge. Jadi kalau kalian mau ngecas handphone yang cepat, head unit ini cocok banget. Dari sisi settingan audio, head unit yang ini masih sama nih, udah lengkap juga karena udah punya 3 preout dengan settingan yang lengkap, 13 band equalizer, ada crossover, juga ada time alignment. Dan yang spesialnya juga head unit yang udah seri Z pastinya udah Advanced Sound Retriever, artinya keluaran suaranya udah pasti lebih bagus dibandingkan seri di bawahnya. Sekarang kita masuk ke head unit Pioneer dengan layarnya 8 inch. Gue di mobil pribadi pakai head unit ini nih. Dan head unit ini dibanderol di harga segini. Oke, di tipe yang udah DMH itu biasanya udah nggak punya slot DVD. Jadi di head unit ini juga udah nggak ada slot DVD. Nah, beda dengan DMH yang terbaru 5350, ini layarnya masih resistif. Jadi masih belum kapasitif, tapi udah HD. Jadi kalau kita nonton video ya layarnya udah cukup jernih. Kemudian kalau kita lihat dari fitur-fiturnya nggak ada yang spesial, fitur-fiturnya sendiri juga punya CarPlay, Android Auto, punya WebLink, dan juga
ada Spotify, USB-nya sendiri bisa dicolok hard disk 1-2 tera. But gue sendiri belum nyobain colok hard disk ke head unit ini. Nanti bakal gue coba deh, karena mungkin gue kebanyakan dengerin musik itu langsung dari handphone, jadi gue nggak nyimpan file yang banyak tuh. Tapi kalau kalian yang hobi nyimpan file yang banyak, mungkin kalian pasti kepake tuh fitur ini. Gimana dengan settingan audionya? Settingan audionya juga sama, udah lengkap karena preamp-nya udah 3, kemudian udah ada 13 band equalizer, ada crossover, dan juga ada time alignment. Untuk seri Z juga sama nih, udah advanced sound receiver, jadinya retriever, advanced sound retriever, jadinya keluaran suaranya udah lebih bagus dibandingin seri-seri di bawahnya. Gimana menurut kalian head unit Pioneer 8 inch ini? Nggak ada loh saingannya. Jadi kalau kalian punya mobil Toyota Innova, Toyota Fortuner, Alphard, atau Calvaire yang terbaru, kalian pingin layaran tampilannya tuh udah OEM look, plug and play, kalian cocok banget pakai head unit Pioneer yang seri ini. Tapi yang menarik, nggak cuma di mobil-mobil Toyota aja, gue juga pernah punya experience pengalaman. Ada customer di workshop Sunda Motor, waktu itu pingin pakai head unit ini di mobil CR-V Turbo. Akhirnya nih si frame-nya kita custom biar bisa masuk head unit ukuran 8 inch ini. Gimana menurut kalian head unitnya? Komen di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke head unit Pioneer seri paling tinggi, yaitu APHZ 9250 BT. Nah, ini serinya beda dibandingin seri yang lain karena dia punya fitur yang membedakan adalah years later. Oke, sekarang kita masuk ke seri Pioneer yang paling tinggi, yaitu Pioneer APHZ 9250 BT. Di seri line up yang paling tinggi dari Pioneer ini pastinya punya segudang kelebihan dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Kita coba langsung bedah nih. Dari sisi harga, Pioneer yang seri 9 harganya dibanderol sekitaran segini. Dengan layar 6,8 inch, 6,8 atau 7 ya, coba gua cross check. Yang benar adalah layarnya ini. Layarnya udah capacitive touchscreen, dan kelebihannya fitur-fiturnya udah lengkap banget. CarPlay-nya ini udah wireless, jadi kalau kalian nyambungin Bluetooth udah otomatis sendiri CarPlay-nya akan muncul. Dan via USB pun CarPlay dan Android Auto-nya masih bisa. Kelebihan lagi lainnya, ketika kalian punya handphone Android yang udah punya option Smart View di handphonenya, ini udah langsung bisa Android mirroring. Jadi via WiFi tampilan handphone bisa langsung masuk ke dalam head unit. Untuk line up tertinggi punya fitur tambahan yang nggak dimiliki sama Pioneer seri lainnya. Mulai dari satu, ada slot untuk SD card. Nah, jadi kalau kalian yang masih pakai SD card, ini kepake nggak ini fitur yang ini. Kemudian juga input kameranya udah dual, ada front sama ada rear. Yang spesialnya juga bisa punya fitur dual zone, artinya kalian bisa membagi 2 zona wilayah. Jadi kalau di depan mau dengerin radio bisa, sedangkan belakangnya mau putar DVD untuk masuk ke TV monitor headrest atau ke roof monitor juga bisa. Udah, itu tadi fitur kelebihan ekstra yang dipunya sama Pioneer seri 9 yang belum tentu dimiliki sama, emang nggak dimiliki sama seri-seri di bawahnya. Dan untuk settingan audionya sendiri sama nih, kalau ada Pioneer yang seri Z settingannya udah lengkap, mulai dari 3 preamp, terus juga ada 13 band equalizer, ada crossover, ada time alignment, dan udah advanced sound retriever. Jadi hasilan keluaran suaranya udah pasti lebih bagus dibandingkan seri-seri yang di bawah. Oke, itu adalah line up tertinggi dari Pioneer, dan so far banyak banget peminatnya. Menurut kalian gimana line up tertingginya, worth it ya? Sekarang kita masuk ke seri terbaru dari Pioneer. Pioneer akhirnya mengeluarkan Smart Receiver Android Tap. SDA 835 Tap. Ini adalah seri spesial karena salah satu breakthrough teknologi yang baru. Gue juga kemarin baru banget bikinin video reviewnya untuk seri ini. Oke, kalau kalian yang penasaran ingin lihat fitur-fitur lebih detail dari head unit ini, kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi di bawah. Karena videonya masih fresh from the oven banget, kalian bisa tonton, kalian bisa rasain sendiri kelebihan dari tipe head unit Android Pioneer Tap yang baru ini. Nah, kalau seandainya kita lihat di head unit Android Tap, dia dibanderol di harga segini.
Untuk fitur-fiturnya sendiri, kelebihannya karena memang ini adalah head unit Android yang bisa kalian tab-nya bisa kalian bawa kemana-mana. Jadi kalian bisa gunain tab-nya ini sebagai Android Tab. Sayangnya dari teknologi ini, Android Tab ini sendiri juga baru dibekali dengan RAM 2 GB dan memori 16. Jadi pengalaman 3 hari gue nyobain si Android Tab ini masih agak lemot. Tapi tadi kekurangannya ya, kelebihannya ini adalah satu teknologi yang menarik. Kalau kita berpikir dengan cara kita beli Android Tab, ya pasti ini speknya jadinya rendah. Tapi kalau kita berpikirnya dibalik, kita beli head unit tapi bonus tab, ini akan jadi kelebihan yang luar biasa. Jadi cara berpikirnya menurut gue gitu ya. Karena dengan Android Tab ini ketika taruh di mobil, hasil suaranya itu benar-benar tetap hasil suaranya Pioneer. Jadi kalian tetap dapetin kualitas sound, advanced sound retriever-nya si Pioneer. Itu yang nggak akan kalian dapetin dari head unit Android yang kelasnya Cina. Karena suaranya nggak akan bisa sebagus ini. Itu sih kelebihannya. Sisanya untuk beragam fiturnya, karena video yang gue bikin nih, video reviewnya juga masih fresh, kalian bisa lihat ya di link deskripsi. Itu dia tadi 8 pilihan head unit Pioneer yang bisa kalian beli per hari ini. Buat kamu semua yang udah tahu mau beli head unit Pioneer seri apa, please komen di bawah. Gue kepo banget, gue pengen tahu kalian beli apa. Oke, sekali lagi thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa di like. Kalau kalian juga suka sama seluruh konten-konten gue yang bersifat otomotif, travel, dan inspiration, please subscribe YouTube channel ini biar YouTube channel ini juga maju, tumbuh, dan berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman atau saudara yang memang lagi butuh informasi tentang video ini. Sekali lagi, thank you udah nonton video ini. Don't forget to be better, be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.